Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Vi vælger det Grønland, vi kender i dag, og som er en del af kongeriget Danmark. The premier of Greenland said today, we prefer to stay with Denmark. Do you see that as the Who final said word? that? The premier of Greenland. Well, that's their problem. That's their problem. I disagree with them. I don't know who he is, don't know anything about him, but that's going to be a big problem for him. And let me first of all stress that all allies agree on the importance of the Arctic and Arctic security, because we know that with sea lanes opening up, there is a risk that the Russians and the Chinese will be more active. And as you know, there are 8 Arctic countries, 7 are. Greenland bukan lagi sekadar hamparan es sunyi di ujung utara dunia. Di awal tahun 2026 ini, pulau terbesar di bumi tersebut mendadak bertransformasi menjadi epicentrum ketegangan geopolitik yang memanas. Ambisi lama Donald Trump untuk menguasai wilayah strategis ini kembali mencuat ke permukaan, namun kali ini dengan nada yang lebih konfrontatif. Langkah Trump yang secara terang-terangan menantang kedaulatan Denmark, salah satu anggota kunci NATO, telah menciptakan guncangan hebat di internal aliansi pertahanan tersebut. Greenland kini bukan hanya menjadi rebutan karena kekayaan sumber daya alam dan jalur pelayaran Arktik yang terbuka akibat perubahan iklim, tetapi juga menjadi ujian krusial bagi loyalitas antar negara barat. Di tengah gertakan sang pemimpin Amerika Serikat terhadap sekutunya sendiri, dunia kini bertanya-tanya, di manakah posisi NATO? Haruskah aliansi ini berdiri tegak menjaga kedaulatan anggotanya, atau justru terpecah demi kepentingan pragmatis kekuatan tunggal? Artikel ini membedah bagaimana Greenland menjadi titik api baru yang mengancam stabilitas transatlantik dan bagaimana NATO bermanuver di tengah tekanan dari dalam rumahnya sendiri. Ancaman berulang Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump untuk mengambil alih Greenland memicu tekanan serius dengan sekutu-sekutu AS di NATO. Bahkan hal itu juga menimbulkan kekhawatiran bahwa langkah tersebut dapat mengguncang fondasi aliansi keamanan terbesar di dunia. Hubungan antar anggota NATO memang kerap diwarnai ketegangan, seperti yang terjadi selama puluhan tahun antara Yunani dan Turkiye, tetapi upaya pencaplokan wilayah oleh negara terkuat di aliansi itu akan menciptakan preseden yang jauh lebih berbahaya. Trump kembali menegaskan niatnya pada minggu lalu dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memiliki Greenland dengan cara apapun, sementara Gedung Putih belum secara tegas menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer, dikutip dari PBS News pada Selasa, 13/2026. Presiden AS itu beralasan langkah tersebut diperlukan untuk mencegah Rusia atau Cina memperluas pengaruhnya di kawasan Arktik, seraya menyebut bahwa kesepakatan diplomatik akan menjadi opsi yang lebih mudah. Greenland merupakan wilayah semi-otonom yang berada di bawah kedaulatan Denmark, dan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memperingatkan bahwa serangan militer AS terhadap sesama anggota NATO akan mengakhiri seluruh tatanan aliansi, termasuk NATO itu sendiri. NATO dan logika pertahanan kolektif. NATO dibentuk pada 1949 oleh 12 negara sebagai respons terhadap ancaman Uni Soviet pada masa Perang Dingin, dengan pencegahan utama bertumpu pada kehadiran militer Amerika Serikat di Eropa, termasuk penempatan senjata nuklir. Keanggotaan NATO kini berjumlah 32 negara setelah Swedia resmi bergabung pada 2024 seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap Rusia yang dinilai makin agresif di kawasan Eropa. Aliansi tersebut secara resmi menyebut Rusia dan terorisme internasional sebagai ancaman utama terhadap keamanan kolektif anggotanya. Setiap negara Eropa dapat bergabung dengan NATO sepanjang memenuhi persyaratan, tetapi seluruh keputusan strategis harus diambil berdasarkan konsensus, sehingga setiap anggota memiliki hak veto. Prinsip utama NATO tertuang dalam Pasal 5 Perjanjian Washington yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Kredibilitas NATO bergantung pada keyakinan bahwa seluruh sekutu akan menepati komitmen tersebut, meskipun pasal 5 bersifat politik dan tidak dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum internasional. Sepanjang sejarah, pasal 5 hanya pernah diaktifkan satu kali, yakni pada 2001 setelah serangan teror 11 September terhadap Amerika Serikat. Pasal 5 tidak berlaku untuk konflik internal. Ancaman Trump terhadap Greenland menempatkan NATO dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena pasal 5 dirancang untuk menghadapi ancaman eksternal, bukan konflik antar anggota. Konflik antara Amerika Serikat dan Denmark tidak akan memungkinkan penerapan pasal 5 karena tidak mungkin tercapai kesepakatan bulat untuk mengaktifkannya. NATO juga tidak memiliki mekanisme tegas untuk menangani konflik terbuka di antara negara anggotanya selain jalur diplomasi. Denmark masih memiliki opsi mengaktifkan pasal 4 untuk meminta konsultasi resmi jika merasa kedaulatan atau integritas wilayahnya terancam, meskipun mekanisme ini tidak secara otomatis berujung pada tindakan kolektif. Serangan sepihak Amerika Serikat hampir dipastikan akan memecah NATO, sebagaimana terlihat pada perpecahan aliansi saat invasi Irak pada 2003. Hingga kini belum jelas sekutu mana yang akan mendukung atau menentang langkah Trump terkait Greenland. Dominasi Amerika Serikat dalam NATO. Amerika Serikat merupakan kekuatan dominan di NATO dengan anggaran pertahanan dan kapabilitas militer yang jauh melampaui negara anggota lainnya. Tanpa kepemimpinan, pasukan, dan aset militer AS, NATO dinilai akan kehilangan sebagian besar daya tangkal strategisnya. Realitas tersebut membuat hampir mustahil bagi sekutu manapun untuk berhadapan secara militer dengan Amerika Serikat. Aktivitas sehari-hari NATO dijalankan dari markas besar di Brussel yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Mark Rutte, mantan Perdana Menteri Belanda. Rutte memimpin Dewan Atlantik Utara dan bertugas menjaga konsensus antara 32 negara anggota serta menjadi juru bicara resmi aliansi. Salah satu peran terpentingnya adalah memastikan Amerika Serikat tetap berkomitmen pada NATO, sehingga ia cenderung menghindari kritik terbuka terhadap Trump. Saat ditanya mengenai ketegangan terkait Greenland, Rutte menegaskan bahwa seluruh sekutu bersepakat mengenai pentingnya keamanan Arktik, terutama di tengah meningkatnya aktivitas Rusia dan China akibat terbukanya jalur pelayaran baru. Rutte juga membantah anggapan bahwa NATO sedang mengalami krisis akibat isu Greenland, menyatakan bahwa situasi tersebut belum mengarah ke sana. Sementara itu, komando militer tertinggi NATO berada di dekat Mons, Belgia, dan secara tradisional selalu dipimpin oleh perwira tinggi Amerika Serikat. Komandan tertinggi sekutu NATO saat ini adalah Letnan Jenderal Angkatan Udara AS Alexius Grynkewicz yang berada langsung di bawah otoritas Presiden AS sebagai Panglima tertinggi.